Kesenjangan besar antar pelajaran di sekolah dan kebutuhan nyata kehidupan. Sejak kecil, kita digembleng dengan segala macam pelajaran. Dari rumus luas bangun datar, sejarah panjang kerajaan kuno, sampai struktur sel tumbuhan yang ribetnya luar biasa. Tapi anehnya, ada satu pelajaran yang justru tidak pernah benar-benar masuk ke kurikulum, cara mengelola uang dengan bijak. Padahal, setelah lulus sekolah, justru hal itu yang paling sering bikin pusing setiap hari. Begitu masuk dunia nyata, hidup tiba-tiba berubah. Gaji pertama yang kelihatan besar, dalam sekejap bisa hilang entah kemana. Bayar kos, beli makan, isi kuota, bantu keluarga, dan tahu-tahu dompet sudah tipis padahal tanggal muda belum jauh. Semua itu bukan karena seseorang malas atau boros semata, tapi karena sejak awal memang tidak pernah diajari cara mengatur keuangan secara benar. Sekolah memberi kita banyak teori dan rumus, tapi tidak semuanya relevan untuk bertahan hidup. Aku hafal cara menghitung luas trapesium, tapi waktu terima gaji pertama justru bingung harus mulai dari mana. Kenyataannya, dunia kerja nggak punya belas kasihan. Telat bayar tagihan bisa langsung kena denda. Salah tanda tangan kontrak bisa bikin rugi besar. Nggak paham cara ngatur cicilan bisa bikin hidup terus dikejar hutang. Ironisnya, semua ini terjadi bukan karena seseorang bodoh, tapi karena sistem pendidikan kita memang tidak membekali keterampilan dasar finansial. Tidak ada kelas yang menjelaskan bagaimana cara bikin rencana keuangan pribadi, cara menyisihkan uang, atau strategi menghindari hutang konsumtif. Padahal justru hal-hal inilah yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Setelah lulus sekolah atau kuliah, semua orang dipaksa belajar cepat soal kehidupan nyata. Tagihan tidak pernah menunggu, biaya hidup terus jalan, dan kebutuhan makin banyak. Sementara itu, pengetahuan finansial yang seharusnya jadi bekal malah hampir tidak ada sama sekali. Inilah kenapa banyak anak muda kesulitan bertahan bukan karena tidak berusaha, tapi karena tidak punya peta jalan untuk mengatur uangnya. Gaji bulanan seringkali terasa cuma numpang lewat. Begitu masuk, langsung menguap untuk kebutuhan pokok. Belum lagi kalau harus bantu keluarga, bayar cicilan kecil yang lama-lama numpuk, atau mengatasi pengeluaran tak terduga. Tanggal muda belum habis, tapi dompet sudah seperti tanggal tua. Situasi ini bukan hal memalukan, tapi sinyal bahwa sistem pendidikan kita lupa memberikan pelajaran hidup yang benar-benar penting. Kalau saja sejak sekolah sudah ada pelajaran dasar tentang bagaimana menyusun anggaran, paham bedanya kebutuhan dan keinginan, serta cara mengontrol keuangan pribadi, mungkin banyak anak muda tidak akan mengalami stres finansial seberat ini. Karena kenyataannya, begitu masuk dunia kerja, semua harus dipelajari sendiri. Cari tahu lewat buku, video, podcast, atau pengalaman pahit akibat salah langkah. Uang tidak akan kasihan pada siapapun yang tidak paham cara mengelolanya. Tagihan tetap jalan, bunga utang tetap bertambah, dan tanggung jawab makin berat. Maka dari itu, pengetahuan finansial bukan cuma pelengkap, tapi bekal hidup utama. Sayangnya, bekal ini tidak datang dari sekolah, melainkan dari kesadaran diri sendiri untuk belajar dan bertumbuh. Uang punya cara unik untuk bikin hidup tenang atau justru bikin stres. Saat seseorang tahu cara mengelolanya, hidup terasa lebih ringan. Tapi begitu kehilangan kendali, semuanya bisa terasa sesak dan menakutkan. Masalahnya, banyak anak muda masuk ke dunia kerja tanpa bekal apapun tentang cara menghadapi realita keuangan. Mungkin terdengar sepele, tapi hal sederhana seperti paham bagaimana uang masuk dan keluar bisa mengubah arah hidup. Misalnya, seseorang yang langsung menghabiskan gaji setiap bulan akan terus mulai dari nol setiap tanggal gajian. Tapi orang yang belajar menyisihkan sebagian pendapatan secara konsisten, lama-lama akan punya pondasi keuangan yang lebih kuat. Selisih kecil setiap bulan bisa jadi tabungan darurat, modal usaha, atau bahkan investasi jangka panjang. Bukan berarti harus langsung jago finansial. Tidak ada yang mengharuskan semua orang paham saham, reksadana, atau investasi rumit sejak awal. Tapi pengetahuan dasar seperti bikin catatan pengeluaran, mengenali kebiasaan konsumsi, membedakan keinginan dan kebutuhan, serta belajar menyisihkan uang untuk masa depan, itu semua bisa jadi titik awal yang kuat. Kita sering melihat bagaimana gaji berapapun rasanya tidak pernah cukup. Padahal bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi bagaimana cara mengelolanya. Kalau sejak awal terbiasa mengatur, maka penghasilan kecil pun bisa punya arah yang jelas. Sebaliknya, tanpa perencanaan, penghasilan besar pun bisa habis tanpa jejak. Literasi finansial bukan ilmu untuk orang kaya saja. Ini ilmu dasar supaya siapapun bisa hidup dengan lebih tenang, punya cadangan saat keadaan darurat, dan punya masa depan yang lebih aman. Dunia kerja tidak akan menunggu seseorang paham keuangan. Karena itu, pilihan satu-satunya adalah belajar dan melatih diri mulai sekarang. Kalau tidak diajari sejak sekolah, bukan berarti seseorang tidak bisa belajar sekarang. Mengelola uang bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin terasa ribet, tapi begitu mulai terbiasa, semuanya jadi lebih ringan.
Langkah pertama yang paling dasar adalah bikin anggaran bulanan. Tulis dengan jujur semua pengeluaran yang harus dikeluarkan. Biaya makan, transportasi, tempat tinggal, tagihan rutin, dan kebutuhan harian lainnya. Setelah itu, sisihkan sebagian dari penghasilan untuk tabungan atau investasi ringan. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Langkah kedua adalah punya dana darurat. Ini semacam bantal pengaman ketika hal tak terduga terjadi, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada pengeluaran mendesak. Idealnya dana darurat ini sekitar 3 kali total pengeluaran bulanan. Tapi kalau belum mampu, mulai saja dari jumlah kecil. Yang penting ada niat membangun pondasi. Langkah ketiga, mulai biasakan berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Kalau hanya keinginan, tahan dulu. Seringkali kita tidak sadar betapa cepat uang menguap hanya karena keinginan kecil yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Langkah keempat, belajar dasar investasi. Bukan berarti langsung terjun ke instrumen yang rumit. Bisa mulai dari yang sederhana seperti tabungan berjangka, emas, atau reksadana konservatif. Tujuannya bukan cepat kaya, tapi melatih diri punya strategi jangka panjang. Langkah kelima, biasakan mencatat dan meninjau ulang kondisi keuangan setiap bulan. Dengan begitu, kita tahu kemana uang pergi, bagian mana yang boros, dan apa yang bisa diperbaiki di bulan berikutnya. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberi dampak besar di masa depan. Mengatur keuangan bukan soal jadi orang pelit. Ini tentang menghargai kerja keras sendiri dan memberi diri kesempatan punya hidup yang lebih aman dan tenang. Kalau dari sekarang sudah mulai, maka masa depan akan jauh lebih siap dibanding hanya mengikuti arus tanpa rencana. Mengatur keuangan bukan berarti seseorang harus hidup serba kaku atau kehilangan kebebasan. Justru sebaliknya, ketika kamu paham cara mengelola uang, hidup jadi lebih tenang, pilihan jadi lebih luas, dan kamu punya kendali atas arah hidupmu sendiri. Uang itu sebenarnya bukan musuh. Uang hanyalah alat. Cara kita menggunakannya yang menentukan apakah alat itu akan jadi penolong atau jebakan. Kalau sejak muda seseorang belajar mengelola penghasilan, menyisihkan sedikit demi sedikit, menghindari utang konsumtif, dan berani belajar investasi dasar, maka masa depannya jauh lebih kuat. Bukan karena punya banyak uang, tapi karena punya kebiasaan yang sehat. Kebiasaan itulah yang membuat seseorang lebih tahan menghadapi krisis dan lebih siap menjalani kehidupan. Ingat, pengetahuan tentang keuangan tidak eksklusif untuk orang ekonomi, pebisnis, atau orang kaya. Ilmu ini seharusnya dimiliki semua orang. Sama seperti kita belajar membaca dan berhitung, melek finansial juga bagian dari bekal hidup yang penting. Masa depan tidak dibentuk oleh satu keputusan besar saja, tapi dari banyak langkah kecil yang konsisten setiap hari. Menyisihkan uang sedikit, menolak pengeluaran impulsif, mencatat arus kas pribadi, dan berani belajar. Semua itu akan membangun pondasi kokoh dari waktu ke waktu. Kalau sekarang kamu merasa terlambat, sebenarnya kamu masih lebih cepat daripada orang yang tidak pernah mulai sama sekali. Tidak perlu jadi ahli keuangan dalam semalam. Cukup mulai dari satu langkah kecil hari ini. Baca, tonton, dengarkan, dan pelajari. Jadikan ilmu finansial sebagai bekal, bukan beban. Karena dunia nyata tidak akan memberi kelonggaran pada siapapun yang tidak siap. Tapi orang yang belajar mengelola uang dengan bijak akan selalu punya peluang lebih besar untuk hidup lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bermakna.